Masa lalu bukanlah penghalang untuk dipakai Tuhan. Jilid 5. Pejilah yang najis mengurapi Sang Raja Agung. Bacaan firman Tuhan Lukas 7 ayat 37 mengatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kolam berisi minyak wangi. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa tersedia bagi siapapun yang membutuhkannya dan mau merendahkan hati serta datang menghampiri Dia. Rahmat Tuhan juga terbuka termasuk kepada pendosa yang mencari Dia demi mendapatkan pengampunannya. Demikian hendaknya kita lakukan, manakala kita menyadari bahwa betapa besarnya dosa dan kesalahan yang kita perbuat di hadapan Allah. Tanpa ragu, wanita berdosa ini mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan ia merasa bahwa Yesus penuh kasih karunia dan ia tahu bahwa ia harus berada bersama-sama dengan Dia untuk mendapatkan pengampunan yang ia butuhkan. Pendosa ini menemukan Yesus yang ia butuhkan. Banyak penghalang baginya untuk masuk ke rumah seorang Farisi. Tapi tentang Yesus, ia ada di sana. Ia juga harus ada di sana. Seorang pendosa yang bertobat dan Sang Juru Selamat seharusnya ada dalam kebersamaan. Pendosa ini mempersiapkan diri untuk pertemuan yang indah, karena itu ia membawa apa yang dimilikinya, minyak wangi yang dibawanya dalam botol kolam berwarna putih. Serta secara tradisional, minyak wangi itu biasa dipersiapkan seorang gadis untuk dipersembahkan kepada mempelai pria pada hari pernikahannya. Namun minyak wangi itu adalah untuk Yesus Sang Raja Mulia. Lukas 7:38 mengatakan, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Permohonan akan kasih karunia dimulai dengan air mata. Ia mengambil tempat yang paling rendah di kakinya. Dengan air matanya ia membasahi kaki Tuhan dan mengeringkannya dengan rambut. Kemudian ia menciumi kakinya dengan mesra dan mengurapinya dengan minyak. Dia sangat terkesan dengan kakinya, karena kaki inilah yang telah mendatangkan kedamaian baginya. Yesaya 52 ayat 7 mengatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu Raja. Wanita ini sadar ia adalah pendosa dan air matanya berbicara tentang pertobatannya. Rambut kepalanya cukup panjang untuk mengeringkan kakinya. Usapan rambutnya membahasakan pengabdiannya. Tetapi bahwa 1 Korintus 11 ayat 15, tetapi bahwa ia adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Meskipun berdosa, namun dia memiliki pengetahuan ilahi tentang tradisi perjanjian lama, di mana urapan adalah sebagai tanda ketabbisan atas seorang raja, 1 Samuel 15 ayat 1, dan Nabi 1 Raja 19 ayat 16, dan Imam Keluaran 40 ayat 15. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya mengurapi kepala sang baginda raja di atas segala raja. Dia hanya berani membasahi kakinya dan mengeringkan dengan rambutnya, mencium kaki, mengurapinya, membahasakan rasa hormat dan hatinya yang bersyukur. Dia merasakan kasih karunia yang memberinya keyakinan bahwa Allah itu baik. Siapapun yang melekatkan diri kepada Tuhan Yesus akan menemukan terang dan kasih yang sejati. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, mengakui dosa dan kebejatan kita secara jujur di hadapannya akan membawa kita menuju pintu gerbang pengampunan. Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, jangan membiarkan dosa lebih lama lagi menguasai diri. Persembahkan hati yang hancur sebagai bukti kesadaran akan keberdosaan. Yesaya 57 ayat 15. Tangan Tuhan terbuka lebar dan siap menyambut pendosa yang bertobat. Bahkan tangan kasihnya akan menjadikan petobat sebagai alat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati.